Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Ratnayaditara, perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami yang terdiri dari di situ sudah saya terangkan yang bertemakan gagal ginjal kronis. Di sini ada kasus yaitu seorang pasien berusia 45 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam, mengeluh badannya terasa berat, sesak nafas jika berjalan walaupun sebentar. Klien belum mengetahui penyebab penyakitnya dan perawatannya. Lalu ada LO, yaitu mampu mengidentifikasi pengkajian fokus pada pasien dengan gagal ginjal kronis dan mampu menegakkan diagnosa, lalu mampu menyusun nursing outcome atau NOIC, dan mampu menyusun nursing intervention atau NIC. Lalu di sini ada pengkajian yang berupa DODS, meliputi pasien tampak lemah, riwayat hipertensi 10 tahun yang lalu, pemeriksaan TTV menunjukkan tekanan darah 160/100 mmHg, nadinya 90 kali per menit, RR-nya 26 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Berat badannya 75 kg, tinggi badannya 168 cm, dan terdapat bengkak di kedua kaki, dan terdapat atsites, dan terdapat distensi vena jugularis. Balance cairan selama 24 jam positif. Laju filtrasi glomerulus 10 ml per menit. Oliguria, hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan Hb 6,8 gram persen, ureneum 170 mg per dl, kreatin 8,9 mg per dl, albumin 3,1 gram per dl, dan hasil ronsen toraknya efusi pleura dan kongesti paru. Lalu DS-nya, pasien mengeluh badannya terasa berat, sesak nafas jika berjalan walaupun sebentar. Di sini ada analisa data yang pertama yaitu DS. Pasien mengeluh badannya terasa berat, dan DO-nya pasien tampak lemah, TTV-nya berupa segitu, BB dan TB-nya sama 75 kg dan 168 cm, terdapat bengkak di kedua kaki, terdapat asites, oliguria, hasil ronsen torak, efusi pleura, dan kongesti paru. Masalahnya yaitu intoleran aktivitas, etiologinya gangguan pernafasan. Yang kedua yaitu DS-nya sesak nafas jika berjalan walaupun sebentar. DO-nya tidak terkaji. Lalu di sini masalahnya kelebihan volume cairan dan etiologi gangguan mekanisme regulasi. Yang ketiga, DS-nya pasien mengatakan belum mengetahui penyebab penyakitnya dan perawatannya. Masalahnya definisi pengetahuan, etiologinya kurang sumber pengetahuan. Yang keempat, DS-nya pasien mengatakan sesak nafas jika berjalan walaupun sebentar. DO-nya pasien tampak lemah, terdapat bengkak di kedua kaki, tekanan darahnya 160/100 mmHg, RR-nya 26 kali per menit, dan terdapat distensi vena jugularis dan oliguria. Yaitu masalahnya resiko penurunan curah jantung dengan hipertensi. Kami mengambil diagnosa prioritasnya yaitu 1. Intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang kedua, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Yang ketiga, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang sumber pengetahuan. Yang keempat yaitu resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan hipertensi. Lalu intervensi keperawatannya yaitu yang pertama diagnosa intoleran aktivitas, NOC-nya yaitu dengan selama 3x24 jam dengan kriteria hasil toleransi terhadap aktivitasnya baik, yaitu 1. Saturasi oksigen ketika beraktivitas dari sangat terganggu 1 menjadi cukup terganggu 3. Yang kedua, frekuensi nadi ketika beraktivitas dari cukup terganggu menjadi tidak terganggu. Yang
3. Kecepatan berjalan dari sangat terganggu menjadi cukup terganggu. Yang keempat, kemudahan melakukan aktivitas harian dari banyak terganggu menjadi sedikit terganggu. Lalu NIK-nya yaitu manajemen energi. Yang pertama, kaji status fisiologis pasien yang menyebabkan kelelahan sesuai dengan konteks. Yang kedua, anjurkan pasien mengungkapkan perasaan secara verbal. Yang ketiga, monitor sistem kardiorespirasi pasien, misalnya takikardi, distritmia, dyspnea, pucat, tekanan hemodinamik, frekuensi pernafasan. Yang keempat, kurang ketidaknyamanan fisik yang dialami pasien yang bisa mempengaruhi fungsi kognitif, pemantauan diri, dan pengetahuan aktivitas pasien. Yang keempat, monitor respon oksigen pasien, meliputi tekanan darah, nadi, tekanan darah, respirasi, dan instruksikan pasien. Yang kedua, dengan diagnosa kelebihan volume cairan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, volume cairan dapat teratasi dengan kriteria hasil yaitu manajemen diri. 1. Memantau gejala yang memberat dari sering menunjukkan 4 menjadi jarang menunjukkan. 2. Memantau berat badan dari kadang-kadang menunjukkan menjadi jarang menunjukkan. Yang ketiga, memantau tekanan darah dari sering menunjukkan 4 menjadi kadang menunjukkan 3. Yang keempat, memantau tanda dan gejala kelebihan cairan dari sering menunjukkan 4 menjadi jarang menunjukkan 2. Yang kelima, mengikuti pembatasan cairan dari menunjukkan 2 menjadi sering menunjukkan. Lalu NIK-nya yaitu manajemen cairan. Timbang berat badan setiap hari dan monitor status pasien. Jaga intake yang akurat dan catat output pasien. Monitor status dehidrasi, membran mukosa lembab atau denyut nadi adekuat, tekanan darah ortostatik. Keempat, monitor TTV. Yang kelima, monitor status gizi. Yang keenam, konsultasi dengan dokter jika tanda-tanda dan gejala kelebihan volume cairan menetap atau memburuk. Lanjut, diagnosa yang ketiga yaitu defisien pengetahuan berhubungan dengan kurang sumber pengetahuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan defisiensi pengetahuan dapat teratasi dengan kriteria hasil pengetahuan proses penyakit. Meliputi 1. Karakter spesifik penyakit dari pengetahuan terbatas 2 menjadi pengetahuan banyak 4. Faktor-faktor penyebab dari faktor yang berkontribusi dari pengetahuan sedang 3 menjadi pengetahuan banyak 4. Yang ketiga, faktor resiko dari pengetahuan terbatas 2 menjadi pengetahuan banyak 4. Yang keempat, efek fisiologis penyakit dari pengetahuan sedang 2 menjadi pengetahuan sangat banyak 4. Yang kelima, tanda dan gejala penyakit ginjal dari pengetahuan terbatas 2 menjadi pengetahuan sedang 3. 6. Pembatasan diet dari tidak ada pengetahuan 1 menjadi pengetahuan 4 banyak. Pembatasan cairan dari tidak ada pengetahuan 1 menjadi pengetahuan banyak 4. Manfaat manajemen penyakit dari tidak ada pengetahuan 1 menjadi pengetahuan banyak 4. Lalu NIK-nya yaitu pengajaran proses penyakit. Yang pertama, kaji tingkat pengetahuan pasien terkait proses penyakit gagal ginjal kronik. 2. Menjelaskan patofisiologi penyakit ginjal. 3. Menjelaskan tanda dan gejala. Yang 4. Menjelaskan mengenai proses penyakit. Yang kelima, mendiskusikan pilihan terapi atau penanganan. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan komplikasi penyakit ginjal. Lalu diagnosa yang terakhir yaitu resiko penurunan curah jantung. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, masalah penurunan curah jantung dapat teratasi dengan kriteria hasil keefektifan pompa jantung yang meliputi 1. Kelelahan 1 menjadi tidak ada. 2. Dyspnea pada saat istirahat 1 menjadi 5 tidak ada. 3. Dyspnea pada saat beraktivitas 1 menjadi 5 tidak ada. Dan intoleran aktivitas 1 menjadi 5 tidak ada. NIK-nya yaitu manajemen shock jantung.
1. Monitor tanda dan gejala penurunan curah jantung. 2. Auskultasi suara napas terdapat bunyi checklist atau suara tambahan lainnya. 3. Persiapkan pasien untuk revaskularisasi jantung. 4. Berikan inotropik positif atau medikasi untuk kontraktilitas sesuai kebutuhan. Baik, kesimpulannya yaitu gagal ginjal kronis merupakan penyakit yang berjalan progresif dan lambat. Dimulai dengan penurunan curah jantung, gagal ginjal, penyakit ini tingkat akhirnya disertai dengan komplikasi target organ dan akhirnya menyebabkan kematian. Untuk memperlambat gagal ginjal tersebut menjadi gagal ginjal terminal, perlu dilakukan diagnosa dini yaitu dengan meliputi gambaran klinis, laboratorium sederhana, dan segera memperbaiki keadaan komplikasi yang terjadi. Jika sudah terjadi gagal ginjal terminal, pengobatannya yang sebaiknya dilakukan dialisin dan transplantasi ginjal. Pengobatan ini dilakukan mencegah atau memperlambat terjadinya kematian. Lalu, sarannya dengan mengetahui permasalahannya penyebab penyakit gagal ginjal atau penurunan curah jantung, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan menghindari penyebab penyakit ini serta benar-benar menjaga kesehatan melalui makanan maupun olahraga yang benar. Para tenaga ahli juga sebaiknya memberikan penyuluhan secara jelas mengenai berbahaya penyakit ini serta tindakan pengobatan yang tepat. Terima kasih. Cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.